wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyandini dengan NIM 877662631. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 4B, tugas pengganti UAS mata kuliah pembelajaran mikro, membuat video praktik mengajar yang berdurasi 10-15 menit. Tolong videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan selalu semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di hari ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tadi pagi udah sarapan? Menurut kalian, kenapa kita perlu sarapan? Betul sekali, karena kita membutuhkan makanan agar bisa beraktivitas dan menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Nah, kalau manusia membutuhkan makanan, apakah hewan juga membutuhkan makanan? Ya, tentu saja. Kalau tumbuhan bagaimana? Betul, ya, tumbuhan, hewan, semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS dengan materi yang sangat menarik, yaitu rantai makanan. Ya, setelah pembelajaran hari ini, kalian semua diharapkan untuk dapat mengerti apa itu pengertian rantai makanan, mengerti apa itu produsen, konsumen, pengurai, serta dapat memahami hubungan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Agar lebih semangat, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Anak-anak, ayo fokus dulu, ayo kita tepuk semangat supaya semuanya pada semangat ya. Ayo, kita tepuk semangat dulu. Semangat. Wah, hebat anak-anak ibu, pada semangat semua ya untuk belajar di hari ini. Kita akan belajar tentang rantai makanan. Karena semuanya sudah semangat, sekarang coba perhatikan gambar yang ibu bawa ya. Perhatikan gambar yang ibu bawa. Ini adalah ekosistem sawah ya. Ekosistem sawah terdiri dari apa ini anak-anak? Betul, padi, terus ada tikus, ada ular, ada elang, dan ada bakteri ya. Nanti ibu jelaskan satu persatu mana yang produsen, mana yang konsumen, dan mana yang pengurai ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik, karena setelah ini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk membuat proyek ya. Jadi mohon diperhatikan sebelum kita masuk ke diskusi kelompok ya anak-anak. Menurut kalian dalam gambar ini siapakah yang memakan padi? Betul, tikus. Tikus memakan padi ya. Padi dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh siapa? Oleh ular. Betul sekali. Setelah itu ular dimakan oleh elang. Iya, elang. Elang, jika elang mati, dia akan menjadi bakteri. Dan bakteri tersebut akan menjadi zat hara yang berfungsi untuk tanaman itu sendiri ya. Nah, anak-anak, hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup disebut rantai makanan. Anak-anak, rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana kalau suatu hari tikus dalam rantai makanan ini hilang? Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Betul sekali, ular akan kehilangan makanannya ya. Begitupun dengan padi. Dia akan tumbuh semakin banyak karena tidak ada yang memakannya. Itulah mengapa makhluk hidup memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, kita akan mempelajari komponen-komponen yang ada pada rantai makanan ya.
Yang pertama ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang menciptakan makanannya sendiri, contohnya seperti jagung, padi, dan tumbuhan hijau lainnya. Ada yang tahu mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen? Iya, betul sekali. Karena tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis ya. Dan proses fotosintesis tersebut hanya membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Jadi tumbuhan tidak perlu mencari makanan seperti manusia dan hewan. Komponen kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, lalu mereka mencari makanannya dari makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti tikus, ular, elang, bahkan kita manusia pun membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan makanan. Pada gambar yang kita amati, ini ada tikus, ular, dan elang. Ini termasuk jenis komponen konsumen ya. Komponen yang terakhir adalah pengurai. Ada yang pernah melihat jamur yang tumbuh pada kayu yang lapuk? Nah, jamur tersebut termasuk pengurai. Pengurai bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan diubah menjadi zat hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Contoh pengurai adalah jamur dan bakteri. Meskipun ukurannya kecil, pengurai ini sangat berperan penting dalam menjaga suatu ekosistem. Sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu pegang. Di sini padi berperan sebagai produsen, betul. Padi berperan sebagai produsen, tikus berperan sebagai konsumen pertama, lalu ular berperan sebagai konsumen kedua, elang berperan sebagai konsumen ketiga, dan terakhir bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Bagaimana? Apakah semuanya sudah paham dan sudah mengerti dengan materi yang sudah Ibu jelaskan? Baik, semuanya sudah paham ya. Setelah memahami materi ini, nanti kalian akan membuat proyek. Proyek sederhana berupa diorama rantai makanan ya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya seperti ini. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya seperti ini ya. Ini berisi tentang petunjuk dan langkah-langkah pembuatannya. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama mengerjakan diorama rantai makanan ekosistem sawah, lalu kelompok kedua membuat diorama rantai makanan tentang ekosistem laut, dan kelompok ketiga membuat diorama rantai makanan ekosistem hutan. Ya, bagaimana anak-anak, mengerti semuanya? Baik, sudah mengerti ya? Nanti kalian dapat menentukan produsen, konsumen, dan pengurai dengan kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Selama kegiatan berlangsung, nanti Ibu akan keliling. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung dan ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan aja ke Ibu ya. Kalau dioramanya sudah selesai, nanti setiap kelompok mempresentasikannya di depan kelas ya anak-anak. Dengan kegiatan seperti ini, kalian akan lebih mudah memahami tentang rantai makanan dan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Baik anak-anak, karena semua kelompok sudah tampil, kecuali kelompok 3, besok dipersiapkan lagi semuanya agar bisa ditampilkan di depan kelas ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih tentang pemahaman kalian terhadap rantai makanan. Hari ini kita telah belajar mengenal rantai makanan ya. Lalu kita juga sudah mengenal produsen, konsumen, dan pengurai beserta perannya masing-masing. Sekarang Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian. Silahkan siapkan buku tulis dan alat tulisnya.
Kalau sudah siap, Ibu diktekan soalnya ya. Ibu kasih 5 soal untuk dikerjakan di rumah dan akan Ibu koreksi di besok hari ya. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan. Ayo, udah siap semuanya? Udah, oke. Ibu dikte untuk soal nomor satunya. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Udah? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Oke, nomor 2. Bagaimana cara produsen membuat makanannya sendiri? Bagaimana produsen membuat makanannya sendiri? Baik, nomor 3. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan konsumen? Apa yang dimaksud dengan konsumen? Oke, soal nomor 4, apa peran pengurai atau dekomposer dalam rantai makanan? Apa peran pengurai atau dekomposer dalam rantai makanan? Baik, soal nomor 5, soal terakhir, sebutkan masing-masing satu contoh produsen, konsumen, dan pengurai. Sebutkan masing-masing satu contoh produsen, konsumen, dan pengurai. Silahkan dikerjakan dengan teliti ya anak-anak. Besok Ibu periksa. Besok Ibu nilai untuk tugas kalian di hari ini ya. Untuk kelompok yang belum tampil juga jangan lupa dipersiapkan untuk tampil di besok hari ya anak-anak. Sebelum kita tutup, Ibu mau bertanya, apakah materi hari ini sudah dipahami? Apa bagian yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Wah, hebat sekali. Good job anak-anak Ibu. Paling keren, paling top pokoknya ya. Sebagai kesimpulan, rantai makanan merupakan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan terjadinya perpindahan energi dalam suatu ekosistem. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Betul sekali. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja ya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjain ya. Jangan lupa PR-nya dikerjain. Sampai jumpa di besok hari anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.